Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 bakalan ngasih tahu dikit nih tentang apa nih, Jak? tentang Ibnu Tufail dan bagaimana pemikirannya, konsepnya serta karya-karyanya. Begitu. Iya, betul banget. Nah, sebelumnya kita pengen ini dulu kali ya. Yang terhormat Bapak Studi Rizal, Dr. Andes Studi Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Dan sekarang kita membuat podcast sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester di mata kuliah yang diampu oleh Bapak Studi Rizal, yaitu Filsafat Islam. Betul. Dan kita akan mengangkat tema yang mana temanya kemarin sudah kita presentasikan, yaitu adalah apa? Ibnu Tufail Dan pemikiran filsafatnya. Betul sekali. Jadi sebenarnya dari Ibnu Tufail ini kita bisa ngangkat sebetulnya banyak nih, Kal. Cuman karena ini waktunya juga terbatas ya, jadi kita paling ngebahas tentang siapa sih Ibnu Tufail. Lalu kita bahas mungkin konsep pemikiran Ibnu Tufail. Mungkin kita singgung sedikit tentang si karyanya. Betul. Dan tentu menjelaskan karya yang paling populer yang dia pernah buat, yang membekas gitu sampai sekarang. Karena ini salah satu tokoh filsafat yang karyanya benar-benar wow banget gitu loh, ngerti nggak? Keren banget. Sampai sekarang pun kalau kita baca masih yang kayak udah kayaknya emang all time gitu. Iya, betul. Gitu. Mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Siapa nih yang mau ngejelasin siapa Ibnu Tufail itu? Mungkin Rami? Boleh. Ibnu Tufail juga dikenal sebagai Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi adalah seorang filsuf, dokter juga, penulis juga yang hidup pada abad ke-12. Beliau lahir di Andalusia atau yang sekarang dikenal sebagai Spanyol, dan dikenal karena salah satu karyanya ini yang terkenal yaitu Hai Ibnu Yaqzan. Ibnu Tufail juga dikenal sebagai figur penting dalam sejarah filsafat di dunia Islam karena kontribusinya terhadap pemikiran, metafisika, epistemologi, dan pengembangan filsafat eksistensial. Karyanya mempengaruhi pemikiran filsafat barat melalui terjemah dan adaptasi karyanya ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan. Nah, itu singkatnya. Jadi mungkin Ibnu Tufail itu juga punya punya nama bekennya kali ya pada zaman itu. Namanya Avicenna. Keren banget. Keren. Avicenna. Ya kan? Setelah kita mengetahui siapa itu Ibnu Tufail, mungkin sekarang kita bahas ininya kali ya, konsep pemikirannya. Betul. Konsep pemikiran filsafatnya. Konsep pemikirannya. Coba mungkin siapa yang mau ini konsep tolong? Gua kali ya. Boleh. Oke. Nah, konsep pemikiran Ibnu Tufail itu mencakup sejumlah ide filosofis yang dijelaskan melalui karya-karyanya, terutama dalam novel filosofisnya Hai Ibnu Yaqzan yang tadi udah disebutin juga sama Rahmi ya. Nah, itu tuh ada yang pertama adalah rasionalisme dan eksperimen. Nah, Ibnu Tufail ini menekankan pentingnya akal budi dan eksperimen dalam mencapai pemahaman tentang alam semesta. Hai pada tokoh utama dalam novelnya itu tumbuh dan memahami dunia melalui pengamatan dan eksperimen serta menciptakan fondasi rasionalisme. Yang kedua itu ada hubungan akal dan spiritualitas. Karya-karya Ibnu Tufail membahas tentang keseimbangan antara akal budi dan dimensi spiritual dalam pencarian makna hidup. Hai mengalami perjalanan filosofis dan spiritual untuk memahami hubungan antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Dan yang ketiga, itu ada penerimaan ilmu pengetahuan Yunani. Ibnu Tufail mengadopsi dan mengintegritaskan pemikiran-pemikiran Yunani, terutama dari Aristoteles, ke dalam pemikiran Islam. Hal ini tercermin dalam pendekatannya terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, dan pemahaman alam semesta. Yang terakhir itu ada pengembangan diri individual. Pada karya Ibnu Tufail sering menekankan konsep pengembangan diri dan pemahaman individual terhadap kebenaran. Tokoh-tokohnya seperti Hai mencapai pemahaman filosofis mereka melalui refleksi dan eksplorasi personal, dan dengan menggabungkan elemen-elemen ini, Ibnu Tufail itu menciptakan karya-karya yang meresap dengan pemikiran filsafat dan menyoroti pentingnya akal budi, eksperimen
pemikiran dan konsepnya. Jadi sebenarnya intinya itu dia selalu menekankan bahwa pemikiran filsafat yang dia bangun itu menyoroti pentingnya akal budi. Betul. Akal budi, penerimaan ilmu pengetahuan, dan seperti di dalam novelnya dia selalu menceritakan tentang makna hidup. Makanya di novelnya ini, di novel yang paling populernya ini dia menjelaskan dia membentuknya itu seperti fiksi, dibentuk Novel gitu ya, bentuknya novel. Itu novel supaya dia bisa menceritakan dan gampang gitu memaknai sebuah hidup gitu. Mungkin kalau bisa saya gambarkan novel yang paling terkenalnya itu yaitu namanya ada Hai Ibnu Yaksan, karya yang cukup populer sebetulnya yang sudah saya sebutin tadi mengenai spiritual, akal budi, eksistensialisme. Novel ini memiliki karakter utama namanya Hai yang tumbuh dan belajar sendiri di sebuah pulau terpencil. Dalam kisahnya Ibnu Tufail menjelajahi konsep pencarian makna hidup melalui pengamatan dan eksperimen. Hai yang hidup tanpa pengaruh budaya atau ajaran agama mengembangkan pemahaman tentang alam semesta dan Tuhan secara mandiri. Jadi dia benar-benar sendiri melalui penceritaan yang indah. Ibnu Tufail menyampaikan pesan dengan keseimbangan antara rasionalitas dan dimensi spiritual dalam mencapai pemahaman yang mendalam. Karya ini juga mencerminkan penerimaan Ibnu Tufail terhadap warisan intelektual Yunani, khususnya dari Aristoteles yang mengintegrasikan ke dalam pemikiran Islam dengan menggabungkan elemen fiksi dan filsafat seperti yang sudah kita mention barusan. Betul. Hai Ibnu Yaksan memberikan pandangan yang unik tentang perjalanan individu dalam mencari kebenaran dan makna hidup. Meskipun karya ini dianggap sebagai novel filosofis yang kompleks, pendekatan yang cerdas dan penyampaian pesan-pesan filsafat melalui cerita membuat menjadi karyanya yang menarik dan relevan. Hai Ibnu Yaksan tetap menjadi salah satu karya penting dalam literatur filsafat Islam dan membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang hubungan antara akal budi dan spiritualisme. Gitu. Betul banget. Karena yang kita tahu sebenarnya filsafat itu banyak banget pemikiran-pemikiran yang sebenarnya agak lumayan bertentangan gitu ya sama Islam. Tapi justru dari Ibnu Tufail ini dia mengadopsi nilai-nilai filsafat tersebut dan digabungkan dengan spiritualitas kayak tadi udah diomongin ketuhanan kayak gitu ya. Dan dibungkusnya dengan novel berbentuk fiksi supaya gampang diterima, gampang ditelaah. Iya, gitu. dicernanya juga. Sebenarnya kerennya di situ dia. Dan nanti kalau tentang mendalamnya si filsafat karya dari Ibnu Tufail ini, kita ada tugas lain nanti di UAS kita bakal menjelaskan lebih dalam lagi karena ya udah di sini kita menjelaskan tokohnya dulu gitu. Sedikit aja teaser ya kan. Sedikit gitu. Jadi buat yang pengen tahu kisah lebih lanjut Hai Ibnu Yaksan ya, stay tune terus pokoknya, kita nanti update, jangan lupa nyalain lonceng di sini. Oke kali ya segitu aja. Betul. Podcast singkat, podsing. Kita namanya podsing, oke? Podcast singkat kali ini kami pamit undur diri. Saya Reza. Saya Kamila Ramsari. Saya Rizky Nur Ahmad Jamil. Bye bye.